besar Imigrasi Pusat. Semoga hadirnya kita di sini menghadirkan hati. Semoga Allah ridho dengan pertemuan ini dan Allah berikan berkah, Allah berikan rahmatnya, insya Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat. Hari ini kita masih dalam didikannya Allah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bagi saya adalah kita semua dari yang anak kecil, muda, tua, semua sedang sekolah. Sekolahnya hanya 1 bulan. Tapi bagaimana sekolah ini kita harus memberikan nilai terbaik. Sekolah ini kalau kita nggak lolos sayang, karena cuma sebulan dan sekolahnya gratis. Kalau kita lihat sekarang sekolah mahal-mahal ya Bu ya. Ini Allah sedang didik kita ya. Di bulan Ramadan ini kita semuanya sedang sekolah. Allah berikan nikmat kita hari ini masih bisa mensucikan. Karena puasa itu mensucikan semuanya. Maka bersyukur ketika hari ini Allah masih berikan rezeki, kita masih dikasih kesempatan punya waktu untuk terus memperbaiki diri. Karena manusia itu tugasnya memperbaiki diri di hadapan Allah. Karena ketika hubungan dengan Allahnya baik, maka hubungan dengan manusia insya Allah baik. Ini Alhamdulillah dengan nikmat iman. Imannya bagaimana Ibu? Baik-baik aja imannya. Biasanya iman terkesan dengan suasana ya. Kalau suasana lagi ngaji itu baik gitu. Tapi kalau selain di bulan Ramadan, aduh iman kita hancur-hancuran ya Bu ya. Kadang naik, kadang turun. Hari ini taat, besok maksiat. Nah itu. Tapi semoga hari ini kita sedang ngecas iman kita semuanya. Ya, semoga iman ini membuahkan ketakwaan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman memang harus dirawat, Bu. Ibarat kita merawat diri, ibarat kita mengglowingkan wajah kita, ya maka iman pun harus seperti itu. Ya, ketika kita rawat akan menghasilkan ketakwaan, sebuah takwa. Takwa yang benar-benar takwa di hadapan Allah. Tapi ketika tidak dirawat, coba lihat, walaupun usia kita mungkin sudah ya masih 20 tahun sih Bu ya usia kita ya Bu ya. Karena ini saya lihat Masya Allah walaupun banyak pensiunan tadi saya dengar, tapi masih cantik-cantik gitu kan. Masih wajahnya berseri, positif vibes banget gitu ya. Karena merawat ya kan. Karena tugas kita itu merawat, tugas kita merawat. Apapun yang Allah berikan tugasnya untuk dirawat. Nah ketika wajah kita rawat, walaupun usia mungkin kita sudah tidak muda lagi, tapi masih kelihatan muda tuh. Ya kan ya Bu ya? Ini karena kita merawat, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Begitu juga iman. Kalau ibaratnya tanaman, kita punya tanaman semahal apapun, kalau nggak dirawat sayang, pasti tidak akan tumbuh dengan subur. Maka semoga ketika kita mampu merawat, kita hidup dengan iman, mati membawa iman, dan dimasukkan ke surga Firdaus dengan iman kita. Amin. Salawat dan salam tentu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat yang kita kirimkan salam untuk beliau, dengan sunnah yang kita kerjakan, dengan akhlak beliau yang kita teladani dalam keseharian kita, maka menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kebersihan hati? Karena yang kita datang, yang kita temui ini tamu yang suci, tamu yang akhlaknya baik, tamu yang datangnya hanya setahun sekali. Ketika kita kedatangan saudara yang udah lama gak pernah jumpa bertahun-tahun, lalu ngabarin kita mau datang, pasti kita senang. Apalagi kita lihat saudara kita ini akhlaknya baik gitu ya, sedang menolong, baiklah gitu. Maka kita akan senang kedatangan tamu itu dan mengatakan 1 bulan ya saya boleh nggak tinggal di rumah. Wah kita senang banget, ya boleh banget ya Allah berkah sekali kan gitu. Lalu apa yang kita persiapkan ketika kita mau kedatangan tamu? Pastikan rumah kita bersihkan dulu, kamar tamunya kita bersihkan, ya
kita kasih aromaterapi yang wangi supaya apa, tamu tuh betah, rumahnya nyaman banget, adem kan begitu. Nah begitu juga kita menyambut bulan Ramadan. Seorang muslim jika dia tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka itu adalah salah satu kerusakan imannya. Maka di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah bergembira itu seperti apa? Euforianya seperti apa? Gembira itu adanya di hati, tenang itu adanya di hati, bahagia itu adanya di hati. Maka ibaratnya tamu mau ada di rumah kita bersihkan. Rumah itu adalah hati. Kenapa hati? Iya, karena hati pusat perhatiannya Allah. Allah gak lihat pakaian saya, Bu. Gak dilihat jilbab, cadar saya juga belum dijamin saya dapat surga. Belum. Tapi kita semuanya punya jalan taat dengan jalannya kita sendiri. Karena kita hanya seorang hamba yang pengen belajar pulang itu dengan selamat. Betul ya Bu ya? Kita hanya seorang hamba yang sedang belajar pulang dengan selamat. Kan pengennya kita itu, endingnya kita pengen selamat semuanya. Ya, walaupun di dunia, Masya Allah pasti dengan segala ujiannya, dengan jalannya masing-masing. Tetapi kita terus akan belajar untuk pulang dengan hati-hati, pulang dengan selamat dan Allah ridho. Maka Allah perhatikan hati kita, nggak perhatikan yang lain-lain. Karena hati itu pusatnya. Hati pusatnya. Komponen yang paling sakral, paling utama itu hati. Ibaratnya pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, enak. Punya pemimpin ramah, royal, baik, perhatian sama bawahannya, semuanya diperhatikan. Ya, kita senang. Kita senang sekali punya pemimpin seperti ini. Tapi kalau pemimpinnya ini akhlaknya buruk, sedih marah-marah, kan begitu, gak ramah, egois, maka anak buahnya gak ada yang nyaman. Jika punya pemimpin seperti itu, dia akan memimpin, akan menyuruh anak buahnya sesuai dengan maunya dia. Itu hati. Ketika hati ini bersih, hati ini baik, maka hati akan memimpin komponen selanjutnya, yaitu akal. Pikirannya diolah untuk tetap baik sangka dengan situasi apapun, berpikir yang positif, tanpa buruk sangka, memberikan ide-ide yang baik, memperhatikan orang lain. Ini. Lalu komponen akalnya akan menyuruh anak buahnya bekerja dengan baik. Matanya disuruh bekerja yang baik, jaga pandangan, jangan merendahkan orang lain. Wahai prajuritku, ini kalau komandannya baik nih, jaga pandangan, jangan merendahkan orang lain, jangan menilai orang lain. Semua orang punya masa lalu, semua orang punya kesalahan, tapi kita tidak pernah hidup, tidak akan hidup dengan kesalahan kita terus. Ya, kita akan memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Prajurit telinga juga disuruh mendengarkan hal-hal yang baik saja. Ya, bijaklah ketika kita berada di tengah-tengah. Ya. Dengarkan pihak sana dan dengarkan pihak sini. Harus ada di tengah supaya apa? Supaya bijaksana dan bijak sini. Kalau ada di tengah gitu ya Bu ya. Kalau dua-duanya kita dengarkan, ya kita tampung, yang ini kita tampung, kita akan bijaksana dengan bijak sini. Tapi kalau kita hanya pro sebelah sini saja tanpa mau mendengarkan sebelah sini, ya kita akan bijaksana aja. Ini ya. Prajurit lisannya pun juga akan diutus untuk berkata yang baik, mengucapkan hal yang baik-baik saja, jangan merendahkan, jangan menilai, jangan menghakimi, jangan menjudge. Ini ketika pemimpinnya baik, ketika hatinya baik, ini akan terkontrol semuanya. Dan Allah hanya memandang pusatnya hati, bukan pakaian kita, bukan jabatan, bukan harta, tapi hati. Ketika hati baik, dia akan mampu beramal dengan baik. Ini. Nah, hati manusia terdiri dari 3 golongan, Ibu-ibu. Coba kita introspeksi diri ya. Kita ada di golongan yang mana hati kita? Yang pertama,
Qalbun sahihun, hati yang sehat. Apakah hati kita ini? Bu, halo. Masih hidup, Bu? Jangan tegang banget, Bu, santai aja, kita ngobrol santai ya, karena saya bukan ustazah, nyantai aja. Qalbun sahihun, hati yang sehat. Apakah hati kita? Ibu? Hati kita bukan kira-kira? Bukan ya, kalau saya ngakui bukan hati saya. Hati yang sehat nih, hatinya para salafus saleh, hatinya para kekasih Allah. Kenapa? Karena beliau-beliau mereka tahu untuk senantiasa menjaga hatinya dari maksiat ya. Karena hati kita nggak ada yang tahu, Bu. Ibu nggak tahu hati saya nggak tahu hatinya ibu-ibu, tapi yang paling tahu hati kita Allah. Satu sama lain yang paling mengetahui hati kita adalah Allah ya. Maksiatnya hati kita pun Allah tahu. Tetapi para kekasih Allah ini menyehatkan hatinya karena pusat perhatian, pusat pandangannya Allah itu berada di hati. Maka berusaha untuk menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati, supaya Allah terus pandang. Nah ini, kalau kita pengen sehat, punya badan sehat, kita tahu ya Bu ya, apa yang harus kita lakukan. Bangun subuh itu ternyata menyehatkan kita. Mandi subuh itu menyehatkan banget ya. Mandi subuh, bangun tahajud, zikir ya, olahraga teratur, minum air putih yang cukup, makan makanan yang halal dan thayyib, tidur teratur. Ini sehat. Maka para salafus saleh, para kekasih-kekasih Allah, dia tahu caranya untuk hati senantiasa dipandang oleh Allah menjadi hati yang sehat. Dia jaga dari maksiat dunia. Nah yang kedua, qalbun, golongan hati yang sakit. Qalbun marid, hati kita bukan, Bu. Halo jamaah. Hati kita ya Bu ya, bukan? Masa sih? Emang Ibu gak pernah kecewa? Gak pernah terluka selama hidup? Pernah ya Bu ya? Pernah kesel sama orang, betul ya Bu ya? Termasuk hati saya. Termasuk hati saya. Ini kita hati manusia, levelnya kita ada di golongan 2, Bu. Ada di golongan yang kedua. Hati kita pernah terluka, hati mungkin pernah kecewa sama orang, ya, pernah nyimpan kesel, pernah belum bisa maafin. Ini hati kita, hati level manusia kayak kita. Ya, sakit hatinya. Tapi yang sakit masih bisa sembuh nggak, Bu? Masih bisa sembuh asalkan kita mau sembuh. Asalkan kita mau sembuh. Kita sakit gigi tiap hari pasti nggak nyaman. Sehari aja sakit gigi atau emosi, ya Bu ya. Nggak bisa makan, bawaannya marah. Biasa minum obat yang kita minum nggak sembuh juga, kita ada ikhtiarnya. Kita datang ke dokter gigi, bukan dokter kandungan ya Bu ya. Kita datang ke dokter gigi, diperiksa. Dokter ahlinya, oh Ibu ya Allah ini gigi Ibu udah lubangnya udah besar. Ya, maka ini yang membuat sakit, kena syaraf semuanya. Lalu dokter memberikan tindakan dan memberikan resep. Ketika Ibu sudah mendapatkan resepnya hanya dibaca saja atau Ibu tebus karena pengen sembuh, karena obatnya ada di resep itu. Ini resepnya ya Bu, Ibu minum 3 kali sehari, itu kata dokter. Ya, nggak mungkin ketika dikasih resep sampai rumah kita lihatin aja, kita taruh, kita nggak tebus, sakit terus. Begitu juga hati, ketika pernah ada luka, pernah ada kecewa, pernah ada di titik yang belum bisa maafin kesalahan orang. Ya. Kita sudah dikasih resep sama Allah, tapi mungkin resepnya hanya kita baca saja, nggak kita tebus-tebus, ya nggak akan sembuh-sembuh. Ketika hati pengen tenang, pengen ditenangin sama Allah, resepnya Allah udah kasih. Ini loh hambaku, surat Ar-Ra'd ayat 28. Kamu tebus, ya, diminum itu, ditebus itu dibaca, terus diminum, istilahnya dipraktekin supaya tenang, hatinya sembuh. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub.
resep dari Allah. Hatimu sedang terluka, engkau gak tenang, hatimu pernah kecewa, belum bisa memaafkan. Bagaimana bisa hidup tenang? Ya. Kenapa hatimu kecewa? Kenapa hati kita kecewa, Bu? Apa ya, Bu? Kenapa hati kita pernah kecewa, Bu? Karena kita berharap dengan manusia. Seorang ibu mungkin punya harapan lebih pada anaknya. Kalau tidak sesuai harapannya, kecewa. Seorang istri punya harapan lebih kepada suaminya. Kalau harapannya tidak sesuai, kecewa. Seorang suami punya harapan lebih, ekspektasi lebih kepada istrinya, tapi ternyata tidak sesuai yang diharapkan, kecewa. Seorang atasan punya harapan lebih ya, dari anak buahnya, tapi gak sesuai dengan harapan, kecewa. Semuanya kecewa ya. Karena kita berharap dengan manusia, salah sandaran. Padahal Allah udah kasih resepnya lagi. Ya supaya kamu gak kecewa, surat Al-Insyirah ayat terakhir, itu resepnya, tebus. Kalau udah ditebus, diminum, gak bakalan kecewa. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah satu-satunya engkau berharap. Ya ketika kita menyandarkan kepada selain Allah, ya siap-siap kita kecewa. Ini resepnya. Tadi Qoriah kita sudah baca bahwa Ramadan itu diturunkannya Al-Quran untuk menjadi huda, petunjuk, huda linnas, petunjuk untuk manusia agar manusia ini bertakwa. Berarti Allah kasih Al-Quran ibaratnya apotik, Bu. Ya Bu ya, Al-Quran ibaratnya apotik. Kita semuanya pengen sembuh, datangnya ke apotik, kasih resepnya, kan begitu. Al-Quran adalah apotik yang harus kita datengin kalau kita mau nebus obat. Nah kalau kita nggak sering datang Quran, nggak datengin Quran, nggak sering kita buka, nggak sering kita baca, nggak sering kita praktekkan, bagaimana bisa sembuh? Urusan dunia kita bisa baik enggak? Bu, Al-Quran itu 1400 tahun yang lalu ya, sebelum ilmu psikolog ada, Al-Quran sudah mendeteksi penyakit-penyakitnya manusia. Manusia yang dengki, manusia yang sedih, manusia yang kehilangan, manusia yang serba ketakutan, semua sudah dideteksi oleh Quran. Kenapa Al-Quran diturunkannya secara berangsur-angsur, Bu? 6.666 ayat, 114 surat. Kenapa berangsur-angsur diturunkannya? Kenapa nggak langsung aja ketika pertama kali malaikat Jibril ya mendatangi Rasulullah SAW, mendatangi Nabi Muhammad dan mengatakan Iqra ya Muhammad, bacalah. Kenapa nggak langsung aja saat itu? Supaya menguatkan di hati kita keberadaannya, itu Quran. Supaya keberadaannya itu makin kuat di hati kita. Nah, maka kembali tadi di surat Al-Insyirah, ketika kita mengembalikan semuanya kepada Allah, Allah gak kita sholat saja, Bu. Sholat kita perbaiki, sholat kita Allah perbaiki hidup kita. Dengan kita cuma memperbaiki, Al-Quran adalah syifa buat kita. Ini bulan Ramadan, bulan Quran, maka Qurannya dibaca. Banyak sekarang orang hanya pengen khatam saja, tetapi nggak difahami. Hanya pengen khatam aja supaya dapat pahala khatamnya, tapi nggak difahami. Bu, kita kalau baca Quran nggak kita baca terjemahannya, kita seperti nonton film India nggak ada teks Indonesianya. Ya Bu ya, bener ya Bu? Nonton film India nih, mau di rumah, mau di bioskop, bahasanya bahasa India, atau mau nonton film India kayak kalau bahasa Inggris mah semuanya orang bisa ngerti lah, atau film bahasa Arab ya, tapi nggak ada terjemahan bahasa Indonesia, kita nggak ngerti Bu. Aktornya nangis, kita sedih. Aktornya senyum, ketawa, seneng, joget-joget. Kalau India kan begitu ya Bu ya, ibadahnya orang India kan joget-joget. Kita ikutan goyang-goyang, padahal kita nggak tahu ceritanya, kehidupan ceritanya film itu seperti apa.
Itu ibaratnya kita baca Quran, kita nggak tahu yang menjadi petunjuk dari Allah untuk dikerjakan dan untuk ditinggalkan, kita nggak tahu, karena kita sebatas baca saja, baca bahasa Arabnya. Nah kan kita orang Indonesia Bu, yang nggak hari-hari bukan menggunakan bahasa Arab. Maka ketika supaya kita paham, ketika satu ayat kita baca bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, terjemahannya kita baca. Supaya apa? Kita benar-benar interaksi dengan Allah. Benar-benar ketika kita punya masalah, kita dapat jawabannya. Oh ternyata ini ya, pantas hati saya kok gak tenang, was-was. Oh ketika kita baca surat Arab itu tadi terjawab. Oh supaya hati tenang itu kita dekat kepada Allah, kita ajak hati dengan zikir, kita mengakui segala kekurangan kita, kelemahan kita. Ini Quran ya. Al-Quran membahas semuanya. Rasa takutnya manusia, yang takut bukan hanya kita saja Bu, banyak ketakutan kita. Tapi padahal lihat surat Al-Baqarah 155, Allah di situ hanya menuliskan sedikit saja rasa takutmu ketika kita diuji. Tapi manusia banyak takutnya ya. Tetapi Allah di Quran, di surat Al-Baqarah 155, Allah hanya menulis sedikit rasa takut. Kita diuji dengan sedikit saja rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfus was samarati wa basyiri sabirin. Dan pasti kami mengujimu dengan sedikit ketakutan tuh, sedikit doang Bu. Kenapa? Cuma dikasih sedikit rasa takut. Ya karena kita punya Allah. Allah katakan la tahzan, jangan sedih, aku bersamamu, Allah bersama kita, innallaha ma'ana. Maka Allah tuliskan di situ ya, dan aku mengujimu dengan sedikit rasa takut. Sedikit aja, gak ditulis sama Allah dan aku mengujimu dengan banyak rasa takut, ketakutan, enggak. Karena kita masih punya Allah. Ini password kita Bu. Passwordnya orang beriman ini. Kan kita kalau punya handphone semuanya pakai sandi ya Bu ya. Ada passwordnya supaya handphone kita gak mudah dibuka oleh orang lain. Password kita tuh juga ini. Kita punya password. Apa passwordnya? Aku punya Allah. Ini yang harus kita pegang Bu. Bukan aku punya suami. Suami gak 24 jam dengan kita. Kadang kalau suami memang saatnya sudah kembali kepada Allah, kita berpisah di dunia. Bukan aku punya anak, anak juga gak 24 jam dengan kita ya. Bukan aku punya teman, bukan aku punya sahabat, orang tua, enggak. Semuanya bakalan kembali kepada Allah. Tapi yang menetap hanya Allah, yang paling tahu keadaan kita, yang paling mengerti ya. Maka passwordnya kita, ketika kita sudah gak mampu, ketika kita lelah, aku punya Allah, kita masih punya Allah Bu ya, bakalan baik-baik saja hidup kita. Ini passwordnya orang beriman. Jangan seperti gak punya Allah Bu, hidup putus asa. Jangan. Ini Ramadan ini bulan romantis yang sedang dijalin Allah dengan hambanya. Gimana gak romantis Bu? Suami istri sibuk nih bekerja, terus janjian, mah kita janjiannya nanti ketemu di masjid ini ya mah, terawih. Soleh mas solehah banget ya Bu ya. Hari biasa ya ketemu di rumah udah masing-masing. Tapi ketika di bulan puasa, bulan Ramadan lihat, mah kita janjian terawih ya, nanti ajak anak-anak sahur bareng, tadarusan bareng, bangun malam qiyamul lail bareng, bareng-bareng ke masjid. Aduh romantis banget. Ini Allah berikan hanya 1 bulan. Tapi semoga dengan 1 bulan ini mampu kita rawat. Karena puasa itu 3M Bu. Apa 3M? Makan gitu ya, enggak. Puasa itu 3M. Apa 3M? Menjaga, menahan, menjaga, mempertahankan ya. Menahan, menjaga, dan mempertahankan. Menahan, gak cuma nahan lapar dan haus saja ya. Kalau hanya kita cuma dapat lapar haus saja, untuk apa? Makna puasanya apa? Ini karena Nabi SAW
mengumpulkan para sahabatnya itu di akhir bulan Sya'ban. Kan setelah Sya'ban Ramadan Ibu ya. Nah, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya itu di akhir bulan Sya'ban supaya umatnya tidak ada yang merugi. Dan Rasul mengatakan, hindari ketika nanti masuk bulan Ramadan itu, hindari 5 hal. Kata Rasul. Yang pertama, gibah. Lagi gibah nih. Masa puasa gibah? Oh iya, batal loh. Tapi nanti habis buka puasa gibah lagi. Gak apa-apa kan, udah gak puasa, udah batal kan, udah dibatalin, gak apa-apa. Gak gitu juga konsepnya Bu. Ya. Puasa itu kan menahan supaya gak gibah, gak ngomongin orang, menahan supaya tidak marah. Nah, ketika berbuka kita jaga akhlak yang sudah tadi, nilai yang sudah kita berikan ke Allah ya dijaga ya. Setelah buka ya masih nggak ngomongin orang lagi, tetap ya, menahannya tetap nih. Setelah itu kita pertahankan. Sampai kapan pertahankannya? Sampai besok puasa lagi, sahur lagi, puasa lagi, sahur lagi, sampai menemui hari kemenangan Idul Fitri, fitrah kita seperti newborn, bayi yang lahir kembali, yang fitrah. Terus sampai bulan Syawal, bulan-bulan selanjutnya, ini mempertahankan akhlak yang sudah dibentuk oleh Allah. Karena Ramadan itu ibaratnya kita sedang dibentuk semuanya sama Allah, maka harus dipertahankan. Ya, ini gibah. Ya. Puasanya nggak batal, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Yang kedua, apa yang harus dihindari? Namimah. Ngadu domba, kata Nabi, ini bahaya. Ya, dengar omongan, disampaikan lagi. Mending kalau disampaikan sama, kadang ditambah-tambahin. Kadang dikurang-kurangin, nah ini bahaya. Nanti di hari kiamat orang yang begini membawa 2 muka. Yang ketiga, kata Nabi, hindari bohong, dusta. Ini bohong. Yang keempat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, sumpah palsu. Jangan bentar-bentar wallahi, jangan. Apa yang ditekan gitu wallahinya ya Bu ya, untuk menutupi sebuah keburukan yang sudah kegap. Tidak boleh membawa nama Allah untuk sesuatu yang keburukan, maksiat ya. Ini. Lalu yang kelima tadi sumpah palsu. Terus yang kelima, jaga pandangan. Nah, ini hati-hati ya. Jaga pandangan, jaga ketikan. Kita stop dulu untuk buka akun-akun gosip. Walaupun nggak dibuka, algoritmanya kalau kita lagi mikirin itu pasti keluar ya Bu ya. Keluar yang lagi viral-viral ini keluar. Nggak mau ngomongin, tapi lancar ketikannya. Ini dihindari. Sekarang tutup dulu deh, nge-scrollnya Al-Quran dulu ya, banyak cerita-cerita indah di dalam Al-Quran ya, supaya tahu di Al-Quran itu Bu ada kisah wanita yang mengajukan talak. Kadang kan kita bingung, perempuan boleh gak sih Umi ngajuin cerai? Kan cerai itu sesuatu yang dibenci sama Allah, tetapi itu menjadi jalan keluar karena Allah sendiri yang menurunkan ayat ini. Coba kalau kita nggak buka, kita nggak bakalan tahu kan gitu ya. Mending nge-scroll Al-Quran supaya kita tahu, jelas kita paham, karena itu handphonenya kita ya. Ini yang akan menjadi penyelamat kita, huda petunjuk kompasnya kita, ibaratnya handphonenya kita kan gitu, semua aturannya ada di sana ya. Kita mau setting diri kita seperti apa, ada di sana semuanya, ada di Quran ya. Perempuan mengajukan talak boleh. Ketika itu ada seorang wanita bernama Kaulah binti Salabah, seorang wanita yang mengadu mendatangi Rasulullah. Dia mengadu karena rasa sakit hatinya atas zihar dari suaminya. Zihar itu perkataan yang kasar, perkataan yang buruk, tradisi Arab namanya zihar. Suaminya berkata yang tidak pantas pada istrinya, kepada Kaulah. Saat itu suaminya membandingkan ya Kaulah seperti punggung ibunya, berarti perempuan yang istri yang tidak halal untuk disetubuhi, istilahnya begitu. Dan itu sangat menyakitkan hati Kaulah, seperti dicampakkan, tidak dihargai. Maka Kaulah ini mengadukan hal ini kepada Rasulullah, dan Allah Maha mendengar. Allah turunkan surat Al-Mujadalah.
Surat Al-Mujadalah itu adalah wanita yang mengajukan talak. Boleh kalau sesuai dengan syariat Islam, ada uzurnya, ya kita diperbolehkan. Maka ini Al-Quran akan menjadi petunjuk, ya. Lalu yang ketiga, kembali kepada golongan hati tadi. Yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Insya Allah ini bukan hatinya kita ya Bu ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau hati kita masih sakit, kita bisa sembuhkan. Sesuatu yang sakit kalau memang kita mau sembuh, ibu divonis sama, misalkan divonis sama dokter, Bu, ibu penyakitnya udah stadium 4 ini, udah merambat kemana-mana. Pasti kita mikirnya stres, Bu. Betul nggak? Ya Allah dokter, kita cari option lainnya. Dok, berapapun biayanya, tolong saya kepengen sembuh, saya belum mau mati. Kan begitu, namanya udah stadium 4 Bu, ya kan? Udah warning banget begitu ya. Nah ini hatinya juga stadium 4, dendam, benci, gak bisa maafin, dengki, sombong. Waduh, stadium 4 Bu. Masa kita nyaman? Ya Bu ya, maka yuk sembuhin. Ini Ramadan bulan menyembuhkan semuanya. Mata kita sembuh dengan apa? Baca Quran. Interaksi fokus satu demi satu ayat ini akan menyehatkan mata kita Bu. Kenapa saya bilang begini? Saya punya teman, dia itu minusnya udah parah, kacamatanya sudah tebal sekali, tapi dia yakin, dia niatin. Al-Quran kan syifa. Coba dia challenge dirinya sendiri, ya. Saya mau challenge diri saya nggak mau nambah minus kacamata lagi. Dia pernah dia niatkan ketika dia baca Quran, ya Allah, Al-Quran ini syifa. Saya cuma pengen dapat keajaiban dari Quran. Mata saya ini sudah parah minusnya. Dia pelan-pelan Bu, dia fokus, dia baca dengan doa tadi, niat, sembuh Bu. Bahkan dia sekarang udah gak pakai kacamata lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Asalkan kita yang mau itu tadi, Al-Quran kalau nggak dipraktekin, bagaimana kita bisa tahu bahwa Al-Quran itu syifa, obat untuk kita semuanya. Maka bukan sekadar dibaca, tapi difahami, dipraktekkan, baru kita mendapatkan keajaiban dari Quran tersebut. Ini. Baik, yang ketiga tadi, hati yang mati. Orang kalau hatinya mati, Allah akan semakin kunci khatamallahu ala qulubihi. Allah kunci mata hatinya, karena dia nggak mau nyembuhin Bu. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kitanya juga nggak mau merubah diri kita. Allah nggak akan mau ngerubah kalau kitanya juga nggak mau merubah. Ini kalau tadi ada gelas, saya akan praktekin. Hati itu Bu, ibaratnya sebuah gelas kosong yang ketika misalkan di hadapan saya ada gelas kosong nih, dan satu botol minuman yang masih disegel. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, Bu, saya mau minum nih di gelas ini dengan air ini, saya fokusnya harus ke gelasnya atau ke airnya Ibu? Ibu bisa jawab nggak? Saya fokusnya, saya mau minum, saya pegang gelas sama pegang air yang ada di botol yang masih disegel. Saya mau minum, saya fokusnya kemana dulu? Fokusnya kemana dulu Bu? Fokusnya kemana dulu Bu? Airnya, kenapa ke airnya? Karena mau dituang. Ya, kenapa nggak ke gelasnya? Kan belum ada air. Kalau gelasnya kotor, saya akan fokus kepada gelas saya dulu. Kalau airnya bersih memang, masih disegel, ya kan? Tetapi saya lihat gelasnya dulu. Ya, ini gelasnya kotor banget nih. Dan gelas yang saya pegang, yang bisa lihat cuma saya. Ibu-ibu mungkin di depan nggak bisa lihat gelas yang mungkin saya sedang pegang, gelasnya bersih atau kotor, karena yang paling jelas adalah diri saya. Berarti gelas itu adalah hati kita. Air yang ada di botol itu adalah rahmatnya Allah, taufiknya Allah, nur. Ketika gelasnya ini bersih, Allah akan menuangkan semua isi yang ada di botol tadi. Dikasih rahmat sama Allah, dikasih taufik sama Allah. Apa itu taufik? Petunjuk, kemudahan. Taufik itu kemudahan. Kemudahan untuk kita menjemput hidayah Bu. Itu taufik. Kan ada istilah hidayah itu harus kita jemput ya Bu ya. Tapi kalau nggak diberikan taufik sama Allah, kita nggak akan mudah untuk menjemput hidayah itu. Kita tahu petunjuknya ada di Quran. Surat ini, surat ini, surat ini. Oh ini tentang ini tentang ini.
Misalkan ya, tentang buat para wanita misalkan ya, tentang menutup aurat. Petunjuknya sudah ada, tapi kita kadang masih belum mau misalkan gitu. Ya berarti kitanya memang belum mau untuk menjemput hidayah itu. Ya Allah tidak akan tuangkan tuh, karena hati kita belum mau. Ini, maka taufik adalah kemudahan yang datang dari Allah untuk kita, supaya kita mudah untuk menjemput hidayah tadi, mudah menjemput rahmat Allah, mudah menjemput nur cahaya dari Allah. Ini taufik. Contoh misalkan, ibu rumahnya jauh banget, datang ke sini dapat undangan, tahu mau ada kajian di bulan Ramadan. Ibu mau hatinya, saya mau datang jangan karena saya ya Bu ya, dia yang datang bodoh ilmu, banyak maksiatnya, dosanya banyak. Tapi benar-benar kepengen ketika duduk niatnya silaturahmi, dapat berkah, dapat rezeki panjang usia, dapat ridho dari Allah. Karena kita mau hati, Allah mudahkan langkah ibu. Itu taufik namanya. Itu taufik ya. Taufik adalah kemudahan yang datang dari Allah untuk kita. Kita mudah melakukan hal baik, sedekah. Ada orang yang susah hidupnya, tapi kenapa dia mudah banget mengeluarkan uang untuk membantu orang lain, padahal dia harusnya dibantu? Karena dia yakin dengan apa yang dia keluarkan Allah akan kembalikan. Apa yang sedang dia berikan, dia memudahkan urusan orang lain, Allah pun akan mudahkan urusannya. Itu taufik Bu. Padahal dia dalam keadaan susah, tapi dia mau aja ngeluarin uang ya untuk orang lain. Itu taufik. Karena keyakinan dia orang beriman, dia yakin bahwa apa yang dia keluarkan pasti akan dikembalikan oleh Allah lebih dari apa yang dia keluarkan. Itu taufik. Nah, contohnya gitu ya Bu ya. Ada orang kaya raya banget, tapi mau sedekah aja kayak ngadu tenaga dalam ngambilnya Bu. Berat banget. Ya itu Allah belum kasih taufik buat dia. Ada rumahnya samping masjid, setiap hari dengar azan, ada pengajian, tapi Allah nggak mudahkan kakinya nyampe ke masjid, nggak nyampe pada samping masjid, karena Allah belum kasih taufik. Kenapa? Karena dia hatinya belum mau. Maka ini tadi, fokus dengan gelasnya. Kalau hatinya bersih, Allah akan tuangin semuanya. Tapi kalau hati hambanya ini belum bersih, Allah cari hati yang bersih dulu nih Bu. Makanya bulan Ramadan tempatnya kita bersihin, sembuhin ya Bu ya. Yang punya sakit sehatin, sembuhin. Yang punya belum bisa maafin, yuk, Allah aja Maha Pemaaf. Allah saja tidak pernah tidak memaafkan hambanya. Allah tidak pernah pilih kasih seorang hamba yang malam bermaksiat, pagi hari Allah masih bentangkan tangannya untuk menunggu siapa hamba-hambaku yang mau datang bertaubat. Ini karena yang paling mudah itu memaafkan, tapi minta maafnya susah ya Bu ya. Yang paling mudah minta maaf atau memaafkan Bu? Memaafkan. Minta maafnya gampang ya Bu ya. Tinggal broadcast message aja. Maaf lahir batin ya, mau puasa, kirim kita ke all semua kontak kita. Mau yang lagi kesel-keselan sama kita, dapat Bu permintaan maaf dari kita ya Bu ya. Oh iya, dia udah minta maaf nih. Pede banget, dia udah minta maaf. Padahal itu broadcast semua orang bakalan dapat. Ketika ketemu di salah satu perkumpulan, masih saling lengos. Perasaan tadi dia udah minta maaf loh, udah ngirim message. Padahal itu message-nya broadcast, semua orang dapat. Ya, nah itu susahnya memaafkan. Tapi Allah Maha Rahmat. Allah bukakan pintu seluas-luasnya. Kenapa kita harus gembira Bu dengan bulan Ramadan? Karena satu, Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya. Allah tutup pintu neraka. Kalau bulan-bulan hari biasa kita dekat banget ya Bu ya, kayaknya perilaku kita kadang dengan neraka. Kadang kita gibahin orang tanpa sadar, kadang kita nyakitin hati orang tanpa sadar ya. Tapi di bulan Ramadan itu Allah kasih kesempatan 1 bulan untuk kita meraih surga. Kita terjauh dari neraka. Setan yang paling bandel sekalipun Bu dibelenggu sama Allah. Tapi kalau masih ada yang kabur tuh di warteg ya, itu kurang kenceng kayak ngikatnya. Siang-siang kabur di warteg gitu ya Bu ya. Nah ini, maka ini yang harus kita gembira. Maka
Kalau tadi Rasul mengatakan 5 hal, 5 perkara yang harus kita jauhi, dan Rasul pun mengatakan ya 4 perkara yang harus kita lakukan. Apa saja Bu? Banyak. Syahadat. Ini untuk Allah, ya, hadiah untuk Allah, syahadat. Yang kedua, kita istighfar. Ini yang untuk diri kita. Yang ketiga, yang kedua tadi minta ampunan dengan istighfar. Yang ketiga, minta ridhonya Allah, ya, dan surga. Yang keempat, minta dijauhkan dari neraka. Makanya ketika buka puasa, sebelum buka, waktu yang paling berkah itu menjelang buka, ketika berbuka. Dan jangan langsung, Ibu kadang banyak yang salah. Ketika udah azan, Allah malakasum 2 bika waktu, jangan. Minum dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim, minum 3 teguk sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Baru Ibu doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rifqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru minta Bu hajatnya, Ibu minta doa, karena saat itu doa kita diijabah. Jangan langsung habisin makanan lupa dengan doa, karena ini waktu yang paling berkah, waktu mustajab itu di situ. Doa, minta apapun yang kita minta saat itu. Ini keberkahan ada di situ. Maka kita baca tadi tuh 4 perkara tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang untuk Allah. Lalu yang untuk kitanya minta apa? Ampunan. Astaghfirullah. Terus minta ridhonya Allah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lalu tambahin supaya kita mendapatkan pahala Lailatul Qadarnya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana supaya aku bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu? Maka sering bacalah kalimat ini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus kita baca ya Bu, Lailatul Qadar itu gak lihat tempatnya ya. Setiap malam kita bisa mendapatkan malam itu, malam dimana Allah pandang, Allah kasih rahmat. Jadi jangan kita yang perempuan berbondong-bondong pengen itikaf ke masjid tapi suami di rumah. Mau kemana mah? Ayo Pak, mau itikaf Pak. Enggak, aku lagi gak enak badan. Ya udah Papa di rumah aja, aku mau itikaf, mau cari surga. Keblinger, padahal surganya ada di rumah ya Bu ya. Yang ada bukan dapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Dapatnya Lailatul Qadar. Karena banyak sekali saya kalau lihat ke masjid gitu ya, orang perempuan-perempuan pada itikaf ya. Bukan itikaf tapi itu lebih banyak tidur malah. Semua dibawa. Kadang auratnya kesingkap semuanya, kaki kebuka, rambut kemana-mana, dia tidur. Bangun-bangun udah sahur, bangun-bangun udah subuh. Itikaf gak seperti itu. Dan Rasul katakan hijabnya perempuan untuk sholatnya terbaik itu di kamarnya, di sudut kamarnya, bukan di rumahnya. Kalau di rumah ada ipar misalkan, ya, itu kan aurat ya. Di kamarnya kata Rasul, sebaik-baik ibadahnya perempuan, itikafnya perempuan di sudut kamarnya, pasang lampu remang-remang, nyalain bukhur sunnah. Aduh, kita gelar sajadah sendiri di situ tanpa ada yang melihat, hanya Allah yang melihat. Kita istighfar, kita zikir, kita sholawat, kita doa, kita baca Quran, kita sholat taubat, itulah Lailatul Qadar. Gak nyari tempatnya Bu, tapi cari siapa yang malam itu dia datang kepada Allah membawa hati yang sangat hancur. Hadis qudsi, Allah cinta kepada hambanya yang datang menemuinya membawa hati yang sangat hancur. Hati hancur itu bukan karena disakitin manusia, tapi hatinya hancur, dia tuh menyesal, ya Allah, dulu banyak dosa yang mungkin dia lakukan, ternyata senikmat ini ya.
Senikmat ini hidayah, kenapa nggak dari dulu? Ini hancur hatinya tuh. Nyesel, kenapa nggak dari dulu sih aku dapat hidayah? Kenapa senikmat, padahal senikmat ini penyesalan-penyesalan di masa lalunya. Itu hancur seperti itu, bukan hancur karena disakiti manusia, bukan, tapi hancur atas perilaku dia sendiri, dosa-dosa dia sendiri, dan dia menyesal ketika mendapatkan nikmat beribadah. Karena Bu, musibah terbesar yang kita alami bukan saat kita kehilangan makhluk, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, tapi musibah terbesar yang kita alami ketika kita tercabut rasa nikmat dalam beribadah. Itu musibah buat kita. Ibadah bakalan jadi beban saja karena tercabut rasa nikmat. Kenapa tercabut? Karena Allah mundur secara pelan-pelan. Auzubillah min dzalik. Ya karena itu kita mungkin hati masih nyantol dendam yang belum bisa kita buang, kecewa yang belum bisa kita lupakan, maka kita nggak akan mendapatkan nikmat. Karena ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang hatinya selamat, qalbun salim. Selamatin hati kita.